Kemudian tadi di kolom chat itu ada yang bertanya tentang bagaimana statusnya proses ini di MUI ya. Jadi ini lebih, ini lebih ke pemahaman tentang hukum dalam Islam ya. Jadi di dalam bisnis apapun yang terpenting sebenarnya memang halal itu adalah suatu yang kita banggakan. Tapi di sisi lain halal haram itu ditentukan dari pemahaman. Nah jadi ada banyak juga teman-teman yang belum melihat sepenuhnya proses ini apa. Nah pertama, proses ini sebenarnya kalau saya sih ya pribadi lebih ke alat. Ya, apapun itu alatnya itu bisa jadi haram. Misalnya saya membeli senapan angin, kemudian saya tembak orang, itu jatuhnya haram. Artinya itu untuk berbuat kejahatan. Nah, di proses ini juga kita membeli slot program. Kalau slot program itu kita beli untuk menipu orang, misalnya menjanjikan sesuatu, kemudian untuk mendapatkan keuntungan pribadi, artinya dia juga bisa berlaku haram. Jadi tergantung dari penggunanya. Nah, saya juga tidak memahami secara detail tentang hukum dalam Islam, dan itu bukan ranah saya, tapi saya memahami dan meyakini halal itu penting. Nah, silakan yang lain mungkin bisa komentar tentang itu dan seperti apa bisa di-sharingkan di sini. Seperti itu. Ya. Aku pengen tahu orang yang sedikit tahu agama atau mungkin banyak agama tentang transaksi di dalam proses ini seperti apa, logikanya, analoginya, dan mungkin bisa sebagai memudahkan pemahaman kita tentang kehalalan, tentang cryptocurrency itu sendiri atau prosesnya sendiri. Ada yang punya pendapat, sampaikan aja nggak apa-apa. Silakan. Pak Baidowi, Pak Imam Mahmud, mungkin tahu, atau mungkin Bang Aris, Pak Mos, silakan disampaikan kalau ada pemahaman Bapak Ibu tentang apa sih yang sedang saya transaksikan dan apakah secara hukum ini mengikuti kaidah kehalalan transaksi atau bagaimana. Silakan. Tidak usah malu. Silakan Pak. Spontan aja buka mic langsung ngomong. Jadi saya tambahkan sedikit Bang Aris. Ya. Halo. Ya silakan Pak. Ya jadi saya juga dapat semacam masukan atau pemahaman bahwa proses ini apakah halal. Jadi teknologi ada juga yang menyatakan seperti ini. Teknologi blockchain ini belum ada pada zaman Rasulullah. Dan proses adalah sistem menggunakan teknologi blockchain. Namun hal ini tidak berarti bahwa praktek bisnis proses ini adalah haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada kaedah fikih yang menyatakan pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya seperti itu. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Ya, itu dari HR Ibnu Majah ya, dari Ubadah bin Samin katanya seperti itu, Ahmad bin Abbas dan Malik dari Yahya. Hadis di atas adalah sejalan dengan sistem proses karena proses tidak membahayakan atau merugikan dari sisi sendiri dan orang lain. Proses bukan piramida sistem di mana yang bergabung lebih awal dialah akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Proses bukan hype, bukan MLM, proses bukan ROI, proses transparan sepenuhnya kejujuran, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak akan ada yang bisa menutupi semua transaksi di proses. Tidak ada dana yang sentral seperti itu. Nah, jadi ada yang memahami seperti itu juga. Dan itu mungkin ada yang mungkin bisa mengiyakan dan ada juga yang mungkin tidak seperti itu. Itu tergantung dari pendapat. Jadi bisnis ini ketika dibawa ke ranah itu memang itu adalah sesuatu hal yang pemahaman yang akan jadi berbeda-beda seperti itu. Ya. Selama belum ada hukum yang mengikat dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya kita belum bisa memastikan itu halal atau haram. Karena memang kalau saya pahami sendiri sebetulnya kita membeli program dan betul-betul 100% itu program milik kita, dan program itu bisa dijual kembali kepada orang lain dan memberikan keuntungan kepada kita tanpa ada paksaan. Orang itu kalau membeli program kita dan ketika dia menjual kepada orang lain, dia juga mendapatkan profit.
Dan belum tentu saya yang ikut duluan itu bonusnya lebih besar dari orang yang ikut kemudian. Yang mana orang yang kemudian lebih rajin menjual, lebih rajin mendapatkan mitra, itu dia pasti mendapatkan bonus lebih besar daripada orang yang sebelumnya, orang yang upline-nya katakanlah. Coba deh bayangin deh, ID yang lebih awal atau upline Anda lah katakanlah, itu belum tentu lebih besar bonusnya daripada Anda yang aktif. Anda lebih rajin jualan, Anda dapat bonus lebih besar. Meskipun upline Anda itu lebih dulu, tapi upline Anda pemalas atau tidak punya mitra lain, hanya Anda, ya dia bonusnya tidak sebesar Anda. Jadi ini saya pikir masuk akal sih sebetulnya. Sangat masuk akal. Mungkin Pak Taufik ada komentar, Pak Taufik bisa memberi masukan, Pak Taufik. Jadi saya tambahkan sedikit sebagai pemahaman saya. Jadi saya memang proses ini saya anggap sebagai alat. Jadi apapun itu alatnya, saya ambil contoh misalnya saya membeli software Photoshop, misalnya seperti itu. Dan saya gunakan software tersebut untuk hal-hal yang baik dan jatuhnya juga akan halal seperti itu. Tapi kalau Photoshop itu saya gunakan untuk hal-hal negatif, menipu orang, memodifikasi nota dan segala macam, atau membuat gambar-gambar yang porno apa segala macam, jatuhnya ke haram seperti itu. Nah jadi saya lebih pemahaman saya lebih ke situ. Nah mungkin teman-teman nanti bisa sebagai acuan juga bahwa pemahaman proses ini lebih ke alat ya, sebuah program yang kita beli, yang kita gunakan untuk berbisnis. Jadi halal haramnya bukan di forsasnya tapi dari pelaku forsasnya ya Bang. Bisa jadi ya cara Benar. dia Ya, menyampaikan penipuan ya, atau tidak. Saya beli forsas nih, terus mengajak orang dengan menipu. Kamu ikut, nanti kamu diam aja dapat duit. Kamu beli slot banyak, pasti kamu berpenghasilan dan memberikan edukasi yang benar. Artinya yang menipu bukan forsasnya tapi pelakunya, membernya, kan itu yang dimaksud. Jadi kamu jadi nipu ya yang nipu bukan forsasnya. Yang menawarkan mungkin ke sana mungkin arahnya. Oke. Pak Iwan Depok ini dari tadi kasih jempol, saya kasih suara deh. Pak Iwan Depok, silakan Pak Iwan. Silakan nggak apa-apa. Pendengar setia aja. Oh, pendengar setia saja. Karena saya dari tadi melihat 2 jempol ini artinya Pak Iwan setuju dengan pendapat kita kali ya. Sudah berapa lama Pak Iwan ikut forsas? Saya udah sekitar 2 bulanan tuh ya. 2 bulanan ya? Ya, belum terlalu masih belajar lah, ini masih belajar. Ya, yang penting jangan nuntut 2 bulan kok belum dapat apa-apa gitu ya, intinya gitu aja Pak. Kalau kita belum melakukan apa-apa jangan menuntut apa-apa, intinya gitu. Jadi sering Bang Kenzi bilang limpahan itu tidak akan membuat Anda kaya. Limpahan itu hanya mendapatkan sesaat, tapi ya sesaat, tidak bisa dibuat rutin. Anda akan kaya kalau Anda sudah mempunyai mitra dan melakukan edukasi yang secara terpublikasi. Itu baru Anda bisa dapat passive income. Kalau beli slot besar, dapat penghasilan dapat, tapi saat itu saja. Setelah itu ya sudah diam. Ya, jadi kita tidak pernah menyuruh orang untuk segera beli slot untuk menguntungkan diri Anda sebagai upline. Wah, beli aja banyak, nanti kan saya dapat bonus banyak. Itu namanya pembodohan atau penipuan. Tapi sarankan pembelian upslot itu secara edukasi. Perlu nggak dia untuk beli slot? Karena sistem warning di Forsas sudah jelas. Dan ketika dia tidak mau menjalankan upslot karena sudah ada warning, tidak dapat bonus, Anda sampaikan supaya tidak sebagai penipuan. Ya, seperti itulah. Oke, Pak Iwan. Saya mau bertanya dengan Pak Taufik yang dari tadi LSN, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Taufik. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi tes cek sound suara, apakah jelas suara kami? Nah, bisa, ya. Bisa diterima Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kenzi dan Pak Haris serta Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya mau sharing untuk latihan ngomong Pak De.
Oke, boleh. Ya. Tapi sebelum itu, jadi terkait halal haram tadi, ingin untuk saya sendiri, pertimbangan saya sendiri, bukan karena jenggotnya putih dan panjang ya, nggak ada hubungannya. Ya. Nggak ada hubungannya. Tapi ini benar-benar untuk diri sendiri, saya nggak ngajak-ngajak kepada yang lain. Jadi kalau di pemahaman saya pribadi, benar kaidah-kaidah fikih yang disampaikan oleh Pak Kenzi tadi, oke, itu sepakat. Kami juga pemahaman seperti itu. Tapi yang paling penting itu tidak boleh melanggar salah satu dari beberapa keadaan ini, seperti horor. Horor itu spekulasi gitu. Dan ini kan banyak sekali Ustadz, ini kan masalah fikih ya, namanya masalah fikih itu berbagai pendapat, perbedaan itu biasa gitu. Kalau masalah fikih biasa, dan kebanyakan sebagian Ustadz menganggap tidak halal itu karena ada unsur spekulasi, karena harga cryptocurrency itu kan naik turunnya sangat tajam. Nah, sementara kita kan menggunakan stablecoin BUSD. Jadi sebenarnya kita nggak masuk kategori itu gitu. Terus dalam hal menghukumi haram dan halal itu nggak bisa secara global, tapi harus detail gitu. Seperti contoh multi level haram atau halal, itu kami juga nggak sepakat, ya tergantung kayak apa gitu. Harus detail, nggak bisa digebyauya karena memang secara proses praktek itu berbeda-beda. Apalagi kita kan bukan multi level. Nanti saya juga ingin share. Awalnya nggak ingin ngomong tentang ini karena muncul tadi ya ingin komentar dikit lah gitu. Ingin share terkait kita itu bukan multi level dan banyak sekali bukti-buktinya. Terus pertama horor, yang kedua riba. Kita jelas nggak ada riba gitu karena kan kita beli dengan harga yang tertentu dan tidak ada tambahannya. Kalau riba itu ada dua. Riba cara transaksinya dan riba karena pinjam meminjam yang ada tambahannya kan gitu. Kita kan nggak ada pinjam meminjam, kita kan bisnis cash gitu, nggak ada pinjam meminjam. Jadi kita nggak masuk dalam kategori riba. Masalah yang berikutnya yang tidak boleh itu kedoliman. Kedoliman itu bisa masuk unsur penipuan. Kan kita nggak menipu selama Bapak Ibu mempromosikannya dengan baik, dengan contoh, dengan arahan yang disampaikan oleh para upline, khususnya oleh Pak Kenzi dan Pak Haris itu, bahwa ini saya nggak menggurui, ini cara saya aja. Saya dalam menghandle permasalahan itu, cara saya nggak menjanjikan bahwa kalau aktif itu bakal menghasilkan, tidak sama sekali. Tapi saya share bukti-bukti bahwa yang pasif, bahwa yang no referral itu menghasilkan dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Seperti apa ya, main slotnya tinggi kan gitu. Cenderung Bapak Ibu, khususnya orang Indonesia gitu, umumnya seluruh orang manusia ya, inginnya mudah tapi hasil gede, maunya join dengan slot rendah, serendah-rendahnya lah gitu. Kalau ada slot satu program matrik S3 aja bisa jadi akun, mungkin itu yang akan dimasuki gitu. Ya. Tapi ingin mengharapkan ratusan juta bahkan miliar, itu kan ngawur gitu. Dan itulah yang disebut spekulasi gitu. Ya. Join minimal tapi ingin ratusan juta atau miliar, itu hampir tidak masuk akal gitu. Jadi ya tentunya jangan menipu gitu, jangan menjanjikan hal-hal yang nggak mungkin. Ngomong apa adanya, tunjukkan bukti bahwa yang non referral itu bisa menghasilkan gitu. Tapi ya tidak pastilah dan seterusnya bagaimana ya sudah disampaikan oleh Pak Kenzi dan Pak Haris gitu. Kemudian yang tidak boleh juga ada unsur perjudian atau dalam bahasa syariahnya itu maisir, judi. Kan kita nggak judi, kita kan jelas itu. Judi itu kan tebak-tebakan. Kita kan bukan tebak-tebakan gitu. Mobil ini, ayo habis ini mobil warna apa? Yang warna putih. Kalau warna putih, keluar warna putih, situ dapat warna putih, situ menang gitu. Saya kalah. Kan bukan seperti itu. Kita nggak judi, kita nggak tebak-tebakan. Seperti itu. Jadi dalam pemahaman saya itu nggak masalah gitu. Kemudian kita juga harus punya barangnya kan.
dalam kaidah fikih juga kita boleh jual beli kalau ada barangnya. Atau kita nggak punya barang, tapi kita diizinkan oleh pemilik barang. Kita memasarkan, contoh marketing sebuah perusahaan gitu. Kan kita belum tentu milik barangnya. Kita hanya jadi karyawan untuk ikut bagian dari marketing pemasaran pabrik itu atau kantor itu. Ya kita boleh karena kita diberi izin. Kalau kita nggak punya izin, nggak diberi izin, kita jual barangnya, kita memasarkan dulu, kemudian setelah deal dibayar, baru kita pesan beli, itu yang nggak boleh. Itu kita nggak punya barang kok. Itu riba dalam cara transaksinya, gitu. Itu nggak boleh. Dan kita kan nggak. Kita kalau nggak punya slot, kita nggak bisa menjual. Akhirnya slotnya naik ke atas, dimiliki penjualnya adalah yang memiliki slot lebih tinggi dari kita kan gitu. Itu bisa upline, bisa crossline yang lewat upline kan gitu. Jadi beberapa unsur seperti itu yang membuat kita, menurut saya pribadi itu nggak masalah, forsasi ini nggak masalah. Terus informasinya ya yang benar gitu, jangan menipu informasinya. Itu yang terkait tadi itu haram atau halal, tapi saya tidak dalam posisi menghukumi halal atau haram, tidak dalam kapasitas saya gitu. Cuman pemahaman saya itu yang saya pegang untuk saya pribadi.